Walaupun tidak pakai santan dan telur, hasilnya bagus dengan rongga-rongga yang bisa kelihatan di sini. Hai, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau bagi-bagi resep kue penekuk. Kue penekuk ini sebenarnya sudah banyak beredar ya. Tapi resep saya kali ini sangat gampang, tanpa telur, tanpa santan, tapi rasanya enak. Nah, supaya rasanya sama dengan hasilnya sama dengan yang saya punya, yang saya buat ini, ikutin terus ya, jangan di skip videonya. Nah, yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Terus dikasih like, komen, dan share ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya sampai selesai. Untuk membuat unti kelapa, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kelapanya sendiri. Kelapa ini saya sudah diparut ya, jadi sekitar 300 gram kelapa yang sudah parut, kemudian 200 gram gula merah, dan saya pakai ini kayu manis sedikit dan daun pandan 1 lembar ya. Kemudian ada garam nanti sama air untuk melarutkan gulanya dulu. Jadi sekarang saya buat untinya, saya larutkan gula dulu dalam air panas ya. Kita ikutin terus. Pertama saya masak airnya sampai mendidih ya. Kemudian kita masukkan gula ya. Gula ini saya masak dulu begini karena nanti akan saya hanya cairkan dulu, belum masak sampai kental ya, dicairkan aja dulu. Nah, gula ini sudah cair, saya akan saring, pindahkan ke wadah yang lebih besar untuk masukkan, biar pas masukkan ini kelapa ya. Sudah saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya, sudah mendidih. Sekarang kita masukkan daun pandan dan kayu manis. Nah, dimasak dulu sampai gulanya matang. Matang maksudnya dia agak-agak mengental, ini masih cair banget ya. Jadi dimasak terus aja dulu sampai dia mengental. Ini sudah masa ya, gulanya sudah kental, mulai kental. Nah, sekarang saya mau masukkan kelapanya. Kelapa ini masuk ya. Oh ya, sebelum kelapa masuk pakai garam dikit. Hampir ketinggalan garamnya. Sedikit aja. Karena ada kelapa, sebaiknya ada garam ya, biar dia gurih. Jadi taruh garam, tapi jangan banyak, sedikit aja. Kemudian masuk ini kelapa dan diaduk sampai campur betul dan kering, matang ya. Ini diaduk terus ini aduk terus sampai matang. Nah, ini untinya sudah matang. Pastikan kelapanya masak betul ya supaya tidak basi. Nah, sekarang saya siap untuk angkat ya. Untuk kue dadarnya sendiri saya pakai tepung serbaguna 250 gram. Kemudian ini air saya blender dari pandan karena saya mau bikin warna hijau ya. Jadi tidak pakai pasta, saya pakai air pandan. Saya blender, ini dapat 400 ml. Nanti kita lihat adonannya kalau pakai semua atau tidak. Itu dari 7 lembar daun pandan ya. Terus kita blender dengan air. Saya akan campur, tapi pakai garam sedikit dulu ya, supaya ada gurih-gurihnya. Pakai garam, terus kita campur.
Kalau campurkan semua tahu ya. Sedikit-sedikit ya, campurnya sedikit-sedikit. Kalau airnya kurang nanti ditambah. Jadi jangan buru-buru campurnya ya. Airnya mesti sedikit demi sedikit sampai adonannya tidak bergumpal-gumpal, karena kalau sekaligus banyak airnya bergumpal-gumpal dan hasilnya nanti tidak rata. Jadi sabar, pelan-pelan supaya bagus. Nah, jadinya begini ya. Setelah dicampur nih, kekentalannya jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental juga ya. Oke, sekarang kita mulai goreng. Kok goreng, kita mulai buat ya. Saya sudah panaskan wajan dengan olesan sedikit dari mentega ya, supaya tidak lengket, walaupun saya pakai wajan anti lengket. Kemudian, nah di sini kuncinya juga kita harus lihat tingkat apinya ya, jangan terlalu pelan dan jangan terlalu kencang, karena itu berpengaruh juga dari hasil akhirnya, yaitu kalau yang pas apinya itu dia akan di rongga-rongganya itu kelihatan di kulitnya nanti. Nah ini karena sudah matang itu adonannya terkelupas ya, terlepas sendiri dari wajan, berarti sudah bisa diangkat dan warnanya juga semua sudah berubah jadi hijau. Tadinya saya pikir kalau saya pakai daun pandan semua itu akan pucat, karena sebelumnya saya pernah bikin juga, saya campur dengan daun suji. Tapi karena tidak punya daun suji, saya pakai daun pandan semua dan ternyata memang warnanya bagus dan rasanya wanginya enak. Ini saya akan buat begini terus ya. Saya akan selesaikan. Setelah itu kita lanjut dengan bagaimana sih cara gulungnya. Nah, gulungnya ini gulung penekuk Manado. Beda dengan kue yang biasa ya kita lihat dadar gulung. Beda caranya gulungnya. Ikutin terus ya. Nih, saya akan lanjut. Dan ini sudah selesai semua. Nih, kita mulai buat gulungannya. Nah, ini tidak dilipat-lipat. Kalau penekuk asli Manado modelnya dulu, zaman dulu begini ya, belum ada lipat-lipat tutup kayak amplop gitu, masih begini. Nah, digulung, pastikan semua tertutup ya, dan jadi satu. Enak sekali, rasanya pas ya. Adonannya tidak saya pakai gula karena itu kulit isinya itu sudah manis. Saya pakai gula batu, gula merah ya. Enak sekali. Jadi rasanya juga pas kita makan itu tidak terlalu manis dan tidak tawar. Jadi kalau bikin adonannya itu nggak perlu ditaruh gula. Saya akan gulung semua sampai selesai. Nah, gampang gulungnya, tidak lengket, dan dia tidak, walaupun kita susun ya, adonannya disusun waktu masak, dia tidak akan lengket. Gampang aja kita proses. Nih, sudah mau selesai semua ya. Kita lihat hasilnya dan rasanya pasti enak. Asal ikutin resep saya, jangan dicampur-campur yang lain. Dan ini hasilnya, lihat modelnya bagus kan? Rongga-rongganya jadi dan isinya juga pas, rasanya enak, warnanya bagus. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.